hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mau bekerja. Kami serahkan waktu-waktu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami mau berdoa, mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat Hari Paskah semuanya. Nih, kayak ada dress code buat baju putih semua. Janjian. Oke. Good Friday hanya good kalau kita lihat dari hari Minggu, betul gak? Ya. Kalau hari Jumat, oh ya, now I understand. Hari Jumat semua pakai baju hitam karena it's not good ya. Ya kan? Begitu hari Minggu semuanya pakai baju putih. Oke. Bang Dul kecilin dikit Bang Dul. Oke, thank you semua. Masih belum. Wagesnya kecilin. Oke, ya, that's good. Oke, kita sedang ada dalam bulan yang baru. Tema bulan ini adalah faithfulness. Faithfulness. Ya, kesetiaan. Nah, saya percaya bahwa Yesus membuktikan kesetiaannya pada kita dengan kebangkitannya. Betul ya? It counts as faithfulness. Okay? Natal nggak berarti apa-apa tanpa kematian Kristus. Betul? Setuju kita? Ya. Yesus datang kalau nggak bikin apa-apa percuma. Nah, Yesus mati tanpa dia bangkit percuma juga. Oke. Jadi buat saya this weekend adalah weekend yang spesial. Every year, I don't wanna miss ya namanya Jumat Agung sampai Paskah, saya nggak pernah mau miss itu. Oke, nah ada tertulis di Alkitab bahwa begini, kuasa yang membangkitkan Kristus tinggal dalam kita. Amin. Saudara percaya itu? Kuasa yang sama yang bangkitin Kristus tinggal dalam kita. Dan karena kuasa itulah kita punya namanya kekuatan baru. Bahwa apa? Kekuatan baru seperti apa? Bahwa dosa tidak lagi menjadi pilihan satu-satunya kita. Amin. Kita nggak bisa bilang lagi bahwa gini, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita nggak punya kuasa apa-apa. Gitu loh. Dosa nggak bisa mencengkeram hidup kita. Lalu kita hidup pasrah tanpa punya pilihan lain. Dan kita salahin keadaan. Oke, yuk mari kita sama-sama buka 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8 dikatakan begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Oke, dia ngomong sama Timotius nih, iman yang hidup di neneknya. Lalu di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Iman itu pilihan saudara untuk diteruskan kepada keturunan saudara. It's your decision. Ya, oke. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi gini, karunia Allah itu sudah ada dalam kita. Tanggung jawab kita untuk mengobarkan karunia itu. Ngerti ya sampai sini ya? Waktu kita terima Yesus, kita menerima salvation, karunia Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Nah, kita mesti mengorbankan karunia Allah, ya. Mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Oke, saudara kalau baca Alkitab pelan-pelan. Jadi waktu untuk mengorbankan karunia, ada namanya penumpang tangan. Jadi Paulus menumpang tangannya pada Timotius. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Yang kenceng dong kalau ngomong. Bukan apa? Roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lalu ayat 8 begini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Hanya kalau kita bikin. Injil jadi kuat waktu kita melakukan.
Injil nggak kuat, nggak ada kuasanya waktu saudara nggak bikin apa-apa sama itu Injil. Ya kan? Tadi bilang bener nggak? Bacanya gitu kan? Kita bersaksi, Injil jadi kuat, kekuatan Injil keluar. Oke, saya mau fokus sama ayat 7. Ada 4 kata yang mau saya highlight hari ini. Roh ketakutan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh Tuhan yang Tuhan berikan sama hidup kita adalah roh yang sama membangkitkan Yesus dan akan mengerjakan 4 hal penting itu dalam hidup kita. Amin. Sudah percaya itu? Ya. Kalau kita belum memanifestasikan 4 hal ini, berarti ada yang harus kita introspeksi dan lihat ke dalam. Apakah kita ini benar sudah dipenuhi oleh Roh Kudus secara terus menerus? This is really important question, ya. Karena dalam masa sekarang ini tanpa Roh Kudus diam dalam hidup kita, sulit buat kita untuk bisa menghadapi kehidupan. Atau saudara tanpa Roh Kudus saudara fine-fine aja. Saya nggak tahu. Kalau saya, I found it's very difficult to live a life these days without Holy Spirit. Ya. Nah, Yesus sebelum memulai pelayanannya di muka bumi ini, dia dipenuhi dulu oleh Roh Kudus. Yesus aja dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua mujizat pengajaran yang dikerjakan oleh Yesus lahir dari kuasa Roh Kudus. Jadi dalam hidup ini kita bisa memakai kuasa yang sama yang Yesus pakai waktu dia hidup melayani di dunia ini. Kita punya privilege yang sama. Untuk memakai kuasa yang sama, the same power. Dari Roh Kudus yang sama untuk mengerjakan kehidupan kita di waktu sekarang ini. Ini kita mesti jadi kesadaran kita. Ya. The same spirit that works in Jesus now available to us. Amen. The same power is in us. Already is in us. Gitu loh. Nah, ada 4 akibat pada saat kuasa kebangkitan itu ada dalam kita. Ya. Salib itu bukan akhir. Salib itu awal. Amin. Salib itu bukan akhir, salib itu awal. Ada 4 akibat. Yang pertama, Roh Kudus akan membangkitkan keberanian. Amin. Nah, kan dikatakan tadi kan, roh dari Tuhan bukanlah roh ketakutan, ya. Artinya apa? Bukan roh ketakutan berarti roh keberanian dong, ya. Nah, orang benar pasti berani. Siapa di sini tahu dirinya orang benar atau sudah dibenarkan? Ya, masih ada yang ragu-ragu. Oke. Sekarang gini, kenapa sih penting untuk jadi berani? Kenapa penting untuk jadi berani? Karena gini, manifestasi dari iman itu adalah karya positif. Manifestasi dari iman itu adalah karya positif. Nah, manifestasi daripada ketakutan adalah ke arah negatif. Sama. Ketakutan dan iman sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Ya. It's about what you believe. Betul nggak? Coba pikir, oke? Dulu zamannya COVID kita naik sepeda. Saya naik sepeda kan. Terus kita beli sepatu klit tuh loh yang cetek-cetekan tuh, yang kunci di kaki itu, ya. Orang-orang bilang sama saya, kamu pakai itu sepatu, minimal kamu 3 kali jatuh. Baru kamu pinter. Tebak saya berapa kali jatuh? 3 kali. Karena saya takut jatuh. 3 kali saya jatuh. Jatuhnya tuh jatuh bodoh gitu. Ngerti gak? Jatuh bodoh tuh ngerti? Jatuh bodoh. Karena kita, ini saya mau jelasin. Jadi jatuh bodoh tuh gini. Saya mau turun kaki kiri, yang saya lepas kelitnya kaki kanan. Ya. Jadi jatuhnya tuh begini nih. Pelan-pelan tapi pasti jatuh. Gitu loh. Terus pernah di lampu merah. Kita mau berhenti, lupa ini kaki kekunci nih. Udah ngerem nih sepeda nih. Kan bukan sepeda roda 3 ya Bu ya. Jadi kalau ngerem gitu berhenti, ya minggir gitu kan. Pelan-pelan gitu. Kalau dari belakang slow motion lucu banget gitu loh. Jatuh bodoh namanya orang bilang. Karena saya fokus pada apa? Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Ya jatuh. Ya kan? Kayak gitu kan. Nah sama. Seseorang bisa tenggelam
Minimal dia minum air lah. Kalau dia fokusnya apa? Jangan tenggelam. Jangan tenggelam. Ya nggak, Cak? Jadi jadi kalau ada orang-orang gitu kan, dia fokus pada hal yang salah. It's all about what are you focusing on. Ke hal apa kita kerahkan energi kita. Ke hal apa kita fokus. Kita akan bergerak kepada apa yang jadi fokus kita. Betul nggak? Nggak ada orang yang fokusnya ke depan terus dia ke belakang. Saudara akan lihat aneh sama ini orang. Ya kan? Nah, waktu kita percaya pada hal-hal positif yang akan terjadi pada kita, itu namanya iman. Tapi waktu kita percaya hal-hal buruk yang akan terjadi pada kita, itu namanya ketakutan. Nah, cara kerja dari kerajaan kegelapan adalah gini, lewat ketakutan, always. Dan saudara bisa lihat bagaimana orang itu, apa yang drive seseorang itu dari cara bahasanya dia. Pernah perhatiin gak orang begini, saya takutnya. Pernah dengar sama orang kayak gitu? Semuanya based on saya takutnya. Artinya apa yang drive dia? Ketakutan. Nah, pada saat kita dikuasai oleh ketakutan, satu ketika kita akan bikin kesalahan. Udah pasti. Ya. Ketakutan akan membawa hukuman. Ketakutan akan membawa kita melakukan kesalahan. Ketakutan akan buat kita bertindak keliru. Fear will drag you to sin. Fear leads you to sin. Tapi faith will lead you to the riches of God. Ya. Iman akan memimpin kita pada keseluruhan kebenaran Tuhan. Makanya kita perlu berani. Dan Roh Kudus mengerjakan keberanian yang benar dalam hidup kita. Begitu Roh Kudus masuk dalam hidup seseorang, hal pertama yang terjadi adalah gini, mereka jadi berani. Ya, dulu ya, saya suka ikut, kita kan pelayanan gitu. Satu kali saya pernah pelayanan di mana gitu ya, ada pengusaha-pengusaha yang bersaksi. Waktu dia sebelum ikut Yesus susah banget, ya kan? Setelah ikut Yesus, dia kaya raya. Tuhan bawa dia, Tuhan berkati dia luar biasa. Ya mungkin benar, mungkin di awal-awal. Tapi ikut Yesus, terima Yesus bukan berarti hidup saudara di jalan tol. Ya, bukan berarti kaya gak jelas. Kalau itu definisi dari berkat dalam ikut Yesus, berarti dalam konteks Paulus ini dia kena kutuk. Betul gak? Kalau definisi ikut Yesus adalah berkat, artinya apa? Paulus kena kutuk. Betul gak? Kapal apa? Kapal karam. Di penjara. Hampir mati. Suwe dong lo. Betul gak? Sial amat jadi orang gitu kan. Nah, ikut Yesus artinya gini. Mengalami penyertaan Tuhan even lewat badai hidup. Itu definisi ikut Yesus gitu loh. Ikut Yesus berarti gini, kita berani buka mata and stay hopeful that we are not gonna end up like the rest of the world. Ya, karena kita mengikuti siapa? Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Paulus bersaksi seperti ini, sebelum dia ikut Yesus, dia adalah anggota termuda dari Sanhedrin. Saudara kalau tahu Sanhedrin itu isinya tua-tua semua. Dan semua ahli teologi, tua-tua ahli agama Yahudi. Dia murid dari Gamaliel. Semua orang segan sama dia. Tapi begitu dia ikut Yesus, semua fasilitas hilang. Kira-kira kalau kesaksiannya di gereja kayak begini, saudara mau ikut Yesus apa enggak? Ayo jujur aja. Kita jujur, ayo. Kalau ada yang naik di sini, dia bilang begini, dulu saya sebelum ikut Yesus, semua orang kalau lihat saya datang dibukain pintu. Silakan Pak. Ketinggalan pesawat ditungguin. Ya toh? Habis itu makan sudah belum lama udah dipanggil pakai nama. Ya kan? Sebelum ikut Yesus tuh semua dapat fasilitas. Masuk bank
langsung masuk ke ruangan direktur. Ya, begitu ikut Yesus, Bapak siapa? Gitu. Begitu ikut Yesus semua fasilitas hilang. Ini Paulus. Satu orang lagi, Petrus. Dia punya perusahaan penangkapan ikan paling besar di Galilea. Tukang tangkap ikan. Ada yang gak suka makan ikan di sini? Kesian ya lu. Enak tau makan ikan. Nah, jadi dia punya perusahaan penangkapan ikan terbesar di Galilea. Waktu ikut Yesus dia mesti tinggalin semuanya. Dia mesti tinggalin semuanya. Semua orang yang di Alkitab disebutkan mengikuti Yesus meninggalkan hal yang buat mereka nyaman. Hari ini kita kejar nyaman ikut Yesus, betul gak? Senyaman bangun pagi aja gak mau. Aduh. Kasihan ada suara-suara di situ. Kasih karunia yang Tuhan berikan sama kita nih, kita jago ngomong kasih karunia. Jago ngomong, semua ngomong kasih karunia. TikTok semua kasih karunia ngomong. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan sama kita ini oleh rohnya, memberikan kita keberanian untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti yang kita mau, Pak. Kita pakai kasih karunia supaya kita mau hidup sesuai yang kita mau kan? Betul gak? Karunia menikmati, sedap. Tuhan kasih karunia menikmati. Menikmati apa? Biarpun saudara dalam kesusahan, saudara bisa nikmatin hidup saudara. Ada orang yang punya duit banyak gak bisa nikmatin hidupnya. Banyak. We need boldness to enter into God's will. We need boldness. Ada 3 dasar kenapa kita gak boleh takut. Yang pertama, karena kasih yang sempurna sudah diam dalam hidup kita. Perfect love drives out fear. Anytime you oppose love, that love becomes stronger. Waktu kekristenan dianiaya, kekristenan tambah gak mati. Dia malah spread out. Betul gak? Begitu, saudara baca sejarah gereja, begitu kekristenan diopos, dilawan, dia tambah berkembang. Dia hanya mati waktu kenyamanan datang sama dia. Jadi berbahagialah hidupmu kalau hari ini hidupmu tidak nyaman. Ya. Nah, firman Tuhan begini, air yang banyak pun tidak dapat memadamkan kasih. Paling gampang gini deh, coba lihat orang pacaran deh, oke? Orang pacaran, udah dikasih tahu jangan pacaran sama dia. Tambah dilarang, tambah apa? Jujur lah, udahlah, nggak usah pura-pura lah. Tambah dilarang, tambah jadi, iya kan? Hari ini saya nggak mau larang, biar kejebur, biarin, kan? Gak usah, biarin, gak usah dilarang. Dikasih tahu cukup kan, kasih tahu bilang gini, gak usah. Ali mau melawang. Ali mau atur Tuhan. Iya kan? Makin dilarang makin jadi. Karena memang itu sifatnya kasih kayak begitu. Contoh paling jelas baca aja Yohanes 3 ayat 16. Karena apa sampai Allah berani kasih anak yang tunggal? Karena apa? Karena kasih. Iya kan? Betul gak? Karena kasih. Nah, setelah kita dengar ini semua, coba jawab dengan jujur. Do you love God? Do you love God? Or you just love what God can do for you? Apakah benar kita mengasihi Tuhan? Atau kita cuma suka apa yang Tuhan bisa bikin buat hidup kita? Coba tanya jujur. Yang kedua, karena kita berada dalam kebenaran. Karena kita hidup dalam kebenarannya Tuhan. Righteousness is our position before God. Tuhan lihat kita benar. Tuhan mau kita benar.
Tuhan sedang hidup dalam kebenaran bersama-sama dengan kita. Dia taruh kebenarannya dalam kita. Nggak hanya kebenaran, kita juga punya truth. Apa itu truth? The spoken word of God lives in us. That's truth. If you are in the right standing, you are in the right position. Ya, waktu seseorang buat salah, tindak tanduknya awkward, betul gak? Saudara pernah lihat orang buat salah? Orang buat salah dia jadi bingung mau bersikap kayak gimana ya. Gue datang ke sini kok kayaknya feel guilty, ya. Nah, saudara perlu tahu di Alkitab ada satu orang namanya Yohanes Pembaptis. Research membuktikan bahwa John the Baptist probably the fearless man that lived in his generation. Ya, ini menurut data research. Waktu raja panggil Yohanes Pembaptis, dia berani untuk gak sujud sama raja. Saudara berani kira-kira datang, Prabowo datang sama saudara gitu, terus saudara atau saudara datang sama Prabowo gini, wah ayo pak. Berani gak? Enggak kan? Saudara baca aja di Markus 6 ayat 20 tuh. Dia gak gini, Markus 6 ayat 20. Dia bilang begini, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu turun mengambing. Namun ia merasa senang juga dengar dia. Sounds familiar? Kita suka dengar khotbah yang enak, ya begini kan. Terus kita bingung habis itu. Pulang dari sini kita mau ikut apa enggak ya? Ya kan? Yesus sendiri sering diperhadapkan sama situasi seperti ini. Seringkali Yesus diperhadapkan begini, mau senangin bapaknya atau senangin orang. Paulus sering diperhadapkan dengan pilihan seperti ini. Dan saya percaya kita juga akan diperhadapkan dengan pilihan seperti ini. Mau sungkan sama teman atau pegang prinsip firman Tuhan. Ya kan? Gak enak. Teman sudah tawarin tuh botol di depan. Cuma ditawarin 1 sloki sebenarnya. Ale kasih habis 1 botol. Itu bukan gak enak. Aduh. Tolong jangan main tunjuk dong. Kasihan yang ditunjuk kalau benar. Iya kan? Iya. Habis ada di atas meja. Betul gak? Ada rokok di atas meja. Sikat. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sebelah itu loh. Oke. Nah, Galatia ada lagi, Galatia 1 sampai 10, Galatia 1 ayat 10. Dikatakan begini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Paulus ngomong gini. Terlalu sering pilih manusia daripada Tuhan, kita akan sulit bertingkah laku seperti Kristus. Pilih aja. Pilih aja. Jangan ngomong soal Christ likeness. Karena gak mungkin. Kita lupa kabar baik apa yang harus kita sampaikan. Kebenaran apa yang harus kita sampaikan. Karena kita hanya fokus bikin orang senang. Jangan senangkan manusia dengan buang kebenaran. Because the secret of failure in this life is trying to please everyone. You are not ice cream. You cannot please everyone. Ya, saya juga gak bisa. Dasar keberanian yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah kebenaran. Yang ketiga gini. Karena iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan sekali untuk selamanya. Ini fakta. Ini makanya kenapa kita harus berani. Question is, what is the thing that you are afraid of right now?
hal apa yang kita takut? Tapi please tolong jangan bilang rambutan. Tolong jangan bilang rambutan. Karena saya nggak ngerti sampai hari ini. Ya, itu bukan takut itu, ya. Belum ditebus di rambutan. Gini, oke, kalau saudara ada yang saudara takutkan dalam hidup saudara, simple, datang sama Tuhan. Minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Ya, yang pertama tadi apa? Akibat yang pertama Roh Kudus akan membangkitkan keberanian, ya. Dan yang kedua, kita akan diberikan kekuatan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan strength. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ini bukan kekuatan. Strength, kekuatan. Bahasa Inggrisnya dibilang apa? Power. Makanya kadang-kadang saya suka keki sama terjemahan bahasa Indonesia itu gitu. Power. Oke. Ada dua kata yang diterjemahkan sebagai power. Yang pertama exousia. Arti dari exousia yang pertama adalah wibawa. Lalu authority. Ya. Apa itu otoritas? Otoritas gini. Is the power to actually command something. Authority is something that you receive from the person above you. Otoritas adalah gini, satu kemampuan, satu privilege, satu untuk memerintah, ya. Dan otoritas itu biasanya dikasih dari orang yang di atas kita, ya. Dalam hidup ini ada rantai otoritas, tapi harus kita ingat bahwa gini, otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah Tuhan. Setuju nggak kita sini? Dalam dunia sipil setelah Tuhan adalah pemerintah, lalu setelah itu orang tua. Tapi dalam kehidupan setelah Tuhan itu adalah orang tua. Lalu spiritual leaders itu ada di Alkitab. Saya nggak buat-buat, ya. Hal yang sangat bahaya gini. Waktu seorang punya kuasa, tapi dia nggak punya otoritas, itu sangat mungkin. Saudara punya kuasanya, saudara punya titelnya, tapi saudara nggak punya otoritasnya. Itu yang disebut sebagai kekuasaan yang liar. Karena dia nggak punya tatanan. Kuasa tanpa wibawa itu bahaya. Jadi yang mesti datang dulu apa? Wibawa dulu, baru kuasa. Makanya dalam memilih pemimpin kita mesti lihat wibawa dulu. Apakah orang-orang actually mau ikut dia? Iya kan? Seorang pemimpin adalah gini, waktu dia berjalan di depan ada yang ikut di belakangnya. Ya. Nah, Saul punya wibawa dan kuasa. Ya, Saul, ya. Itu yang kasih impresi ke Samuel. Tapi lalu Tuhan tolak dia. Saul hanya punya kuasa tanpa wibawa. Dan ini dia sendiri gak rasa. Dia gak rasa. Wibawanya hilang, diganti dengan insecurity. Sejak dia insecure, iblis keluar masuk dalam hidupnya dia. Saudara baca aja. Orang insecure kayak gitu. Dia mulai, setan keluar masuk dalam hidupnya dia. Jadi orang gak stabil. Sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar D. Pasti begitu. Wibawanya pindah ke Daud. Tapi Daud gak punya kuasanya. Wibawa pindah ke Daud. Ya. Walau tatanya belum diduduki oleh Daud. Wibawa datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Saudara gak bisa make it your own, that kind of authority. Yohanes 1 ayat 12 bilang begini. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kuasa di sini sama. Dari exousia, otoritas wibawa. Jadi setiap kita punya kuasa dari Tuhan, punya otoritas untuk memerintah sesuatu di bawah kita. Punya kuasa tanpa bisa memerintah, sama aja bohong, Pak. Ya. Saudara mesti tahu gini, iblis posisinya gak sama kita. Iblis itu jangan dibikin penting. Iblis itu jangan dibikin penting. Dia gak penting. Saudara bisa perintah-perintah dia.
Makanya kalau ada yang sakit, ada yang lagi, saudara, udahlah. Iblis posisinya di bawah kita. Nah, kita adalah tubuh Kristus. Nah, sekarang begini, sistem di dunia ini berada di bawah kuasa si iblis. Makanya kita nggak bisa hidup berdasarkan sistem dunia. Kita harus hidup dalam tatanan dan sistem kerajaan Allah. Otherwise, you cannot win. Ya, jadi sistem dunia ini akan terus berhadapan sama kerajaan Tuhan kan. Nah, kita anak-anak Allah harus hidup dalam otoritas kerajaan Allah. Kapan kita dapat otoritas itu? Waktu kita terima Yesus masuk dalam hidup kita. Jadi Tuhan, jadi Raja, tidak hanya jadi juru selamat. Orang cuma pintar bikin Yesus sebagai juru selamat. Dia gak mau kasih Yesus akses untuk jadi Tuhan, jadi Raja dalam hidupnya dia. Karena dia gak mau diatur. Nah, ya, otoritas itu yang kemudian kita pakai untuk mengusir setan. Oke. Kata kedua dari power adalah dunamis. Kata itu muncul waktu Roh Kudus tercurah, waktu kita terima Yesus. Yang kita terima adalah otoritas. Waktu Roh Kudus turun atas kita, kuasa dunamis itu turun. The real, the same power. Waktu kita terima kuasa itu dalam kita, kuasa itu akan provoke something dalam hidup saudara. Saudara tahu provoke kayak provokator. Dia akan provoke saudara, dia provokator dalam hati saudara. Nah, percaya? Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Jadi apa? Saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Orang mustahil punya Roh Kudus kalau nggak mau jadi saksi. Karena orang kalau udah penuh Roh Kudus ada yang provok dia di dalam. Korek dia, senggol dia terus begini. Bersaksi, bilang Tuhan baik sama dia. Korek terus. Pasti ada gitu. Dan saudara gak tahan untuk gak bersaksi. Nah, kata kuasa ini beda yang dipakai di bahasa aslinya. Kuasa di sini dunamis itu gini, explosive power. Bayangin, waktu kita terima Roh Kudus, kita punya explosive power of God. Waktu orang sakit kita tumpang tangan, orang sakit sembuh. Usir setan semuanya. Saya dulu pernah ada cerita lucu di Australia. Kita lagi dilatih untuk usir setan. Nggak tahu nih setannya setan melankolik. Serius, saya nggak bohong. Tanya Eto kalau datang Eto. Setan melankolik, nangis terus. Saya nggak tahu berapa dus tisu udah habis. Dia bikin habis tisu. Sampai kita berdari kasih tisu biasa, kasih tisu roll itu, tisu WC itu kita kasih tuh. Lebih murah. Dia nangis begini terus. Teman saya usir sampai kata terakhir bilang begini, kamu yang keluar apa saya yang keluar? Teman saya coba usir sampai kayak begitu. Tiba-tiba datang Om Arifin datang. Om Arifin datang begini. Dia lihat Om Arifin, dia bilang begini. Arifin sudah besar kamu sekarang ya. Gitu. Om Arifin Tuhan Yesus dia cuma bilang satu kali pergi. Pergi Pak. Kita di situ 1,5 jam kita udah main lah semua lagu. Sudah semua 90 menit menyembah Tuhan tanpa non-stop. Non-stop Pak. Sampai udah tinggal memutar lagu pertama lagi nih kita nih. Gak keluar-keluar, saya tanya tambah nangis. Saya bilang pusing kepala juga. Nah, Tuhan sudah install kita dengan eksosia dan dunamis secara bersama-sama. Otoritas dan kuasa available to us. Otoritas sama kuasa. Tapi kita kan lebih senang ini. Kalau kena masalah kita cari siapa duluan? Pendeta. Cari teman. Ya, cari home base leader. Ya kan? Saya nggak bilang nggak boleh. Ya, habis Tuhan mesti mereka yang tahu. Ya, tapi begini, kuasa dalam kita ini bukan untuk dianggurin Pak. Coba pakai. Tadi kan saya sudah bilang, Injil itu kekuatan Allah yang berdiam dalam hidup kita. Dia nggak berkuasa apa-apa kalau saudara nggak pakai. Punya pengalaman sama Tuhan itu sangat penting dalam perjalanan iman Kristen kita.
Kita nggak pernah pakai, makanya orang sakit tetap sakit. Ya, orang sakit tetap sakit, orang mati tetap mati. By the way, kalau saya ntar udah gitu jangan didoain suruh bangkit lagi ya. Jangan. Udah enak itu, sudah. Stop. Jangan, ya. Sederhananya begini, dalam diri kita ada kuasa. Tapi kita harus latihan untuk pakai kuasa tersebut. Makanya kita terlebih sering gak mempercayai kuasa ini. Maka dari itu kuasa gak pernah bisa bekerjain apa-apa dalam diri kita. Kita mengaku orang percaya, tapi kita terjebak dalam satu siklus yang sama terus. Karena kita terlalu pandang enteng kuasa yang Tuhan sudah kasih sama hidup kita. Betul gak? Saudara kalau gak pakai, berarti saudara pikir Tuhan memang gak kasih sama hidup saudara. Kita gak akan aware ada kuasa dalam diri kita sampai kita exercise that power. Kuasa Tuhan hari ini masih bekerja. Oke, terus yang ketiga, kekuatan kasih. Kasih yang tidak dimanifestasikan bukanlah kasih. Kasih yang tidak dimanifestasikan bukanlah kasih. Saya baca kemarin di satu postingan di Instagram, gila itu tempeleng saya. Tahu dia bilang apa? Tadi malam dia bilang gini, kasih adalah kasih makan kamu punya Yudas. Itu kasih. Kasih makan kamu punya Yudas. Yesus tahu Yudas akan jual dia. Apakah Yudas beda meja sama dia? Waktu last supper? Split bill kah? Split bill kali Tuhan Yesus ya waktu itu ya. Kalau saya jadi Yesus saya split bill. Makanya saya bukan Yesus. Ya kan? You cannot hide love inside of you and hope other people get the outcome of the love. Saudara gak bisa sembunyikan kasih dalam hidup saudara. Dan berharap bahwa orang lain dapat benefitnya dari kasih saudara. Artinya gini, kasih gak bisa disembunyiin. Dan berharap gini, orang bisa lihat kasih itu. Kasih harus jadi perbuatan Pak. Omong kosong ngomong kasih kalau gak diperbuat. Bukan kasih kalau hanya stop di perasaan. Yesus memanifestasikan kasihnya sampai dia mati di kayu salib. Saudara bisa gak? Kita ngaku anak Tuhan loh. Bisa gak? Setidaknya gini, hari gini gak ada yang disalib ya. Gak ada hari gini yang disalib. At least begini, saudara bisa gak saudara mati, saudara mengasihi sampai saudara matiin keinginan saudara. Sampai saudara matiin saudara punya kenyamanan. Demi orang lain terima benefitnya. Bisa gak? Gak bisa, susah. Bukan gak bisa, susah. Butuh namanya kemauan untuk itu. Itu yang begini, hanya dari situ orang bisa lihat kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan leads to repentance. Kita langsung mau pertobatan kan? Kita gak mau di situnya. Ya gak bisa. Ya. Nah, how far would you go to manifest love inside of us? The world is watching. Gereja bersalah karena gereja banyak mengasihi secara teori, secara slogan. Gereja bersalah. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam mengasihi pun kita mesti berbuat benar. Susahnya di situ. Jadi bukan kasih yang bikin menindakbobokan, enggak. Dalam kasih pun kita mesti berbuat benar. Kasih bukanlah kasih sampai kita berbuat kasih. Yang keempat, ketertiban. Oke, nah ini yang seringkali hilang dari gereja atau orang yang karismatik. The first law of the kingdom is order. Order. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka belum jadi satu bangsa. Begitu Tuhan kasih 10 hukum Taurat sama mereka, baru mereka disebut bangsa Israel. Sebelumnya mereka cuma kumpulan orang Israel. Ya. 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir istilah komunitas populer banget. Ya. Karena menurut mereka gini,
Beda komunitas dengan gereja adalah tidak adanya hal yang mengatur mereka. No commitment, semuanya senyaman kamu, nggak ada yang itu. Dalam komunitas tidak ada peraturan. Peraturan dianggap sesuatu yang mengikat seperti hukum Taurat. Padahal apa saya bilang tadi? The first law in the kingdom is order. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib. Amin. Tuhan bekerja dengan tertib. Tuhan bekerja tidak pernah menyalahi prinsip-prinsip yang diajarin sama kita. Dia adalah Tuhan yang bergerak dalam ketertiban. Tapi orang karismatik sering mau ganti ordernya Tuhan dengan ordernya dia. Dengan kata lain apa? Flowing, ngeflow. Kita ngeflow ikut Roh Kudus. Sekarang saya mau tanya. Saya satu kali ada orang di sini WL-nya. Saudara tahu nggak? WL di sini tidak berdaya apa-apa kalau orang yang pegang screen di sana tidur. Ya, jadi satu kali dia ganti, dia punya lagu suka-suka jidat. Dia nggak bilang sama yang di belakang protes kan, Pak, lu kalau ganti lagu bilang dong, Tuhan ngomong di depan nih langsung nih, kita langsung ganti. Masalahnya gini, tiap kali dia WL kayak begitu, satu kali Pak, yang di belakang tiba-tiba ganti screen, ganti lagu sendiri. Yang di sini bingung kan bukan itu lagu gua, kenapa lagu itu? Dia protes ke belakang kan. Yang di belakang bilang begini, Tuhan tadi bilang sama saya lagu ini. Tobat. Yang di sini baik-baik sama yang di belakang. Baik-baik sama sound system, soundman tiba-tiba bilang Tuhan bilang semua mute. Kelar ale semua di sini kalau gitu. Ya. Nah, kita nggak suka kata tertib. Kita suka maunya kita. Mau bangun jam 9 oke, jam 12 oke, janji jam 10, jam 9.45 bilangnya on the way padahal baru hidup. Itu budaya apa? Hari Jumat saya bilang budayanya apa namanya? Kau punya nenek moyang. Itu budaya kau punya nenek moyang. Nah, coba baca bahasa Inggrisnya, translasinya gini. Ketertiban dibilang sound mind. Ketertiban sound mind. Healthy mind. Artinya apa? Waras. Jadi kalau tidak tertib, bukan saya yang ngomong. Nah, ketertiban perlu didevelop. Ya. Kita bangun dalam hidup kita. Orang yang tidak tertib tidak akan mengelola hidup dengan benar. Itu udah pasti. Yang pertama hilang dari ketidak tertib adalah apa? Waktu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 24 gak akan cukup buat hidup saudara. Saudara akan selalu merasa kurang dalam hidup saudara. Karena saudara gak pernah bisa manage waktu dengan benar. Setelah waktu yang hilang, lalu ada apa? Kesehatan hilang. Ya, mulai sakit. Overwhelmed sama jadwal. Semua pekerjaan. Setelah kesehatan hilang, hubungan hilang. Kenapa? Karena orang mulai gak percaya sama apa yang kamu ngomong. Terlalu banyak maaf yang kamu keluarin tanpa kamu bisa bikin apa-apa. Setelah hubungan hilang, baru yang terakhir adalah uang yang hilang. Masuk akal gak? Hubungan hilang, uang hilang. Saudara pikir langsung hilang uang? Enggak. Yang awal-awal saudara nggak sadar itu hilang. Suka tunda aja terus sampai Tuhan datang. Ya, tapi ada lagi nih. Tapi kita kan freedom Pak. Oke, apa itu freedom yang dimaksud oleh Tuhan? Freedom yang diberikan oleh Tuhan adalah freedom yang tertata dengan benar. Appropriate, tepat, pantas. Inappropriate is come to a wedding wear a short and t-shirt is inappropriate. Semerdeka-merdekanya orang itu, kita akan minimal kita sendiri akan disrespect sama orang. Ya.
Kita memang gak boleh menghakimi, tapi orang bisa nilai. Dan batasannya tipis. Nah, kita terkadang lebih menyetujui apa yang pantas menurut dunia dan tidak menyetujui kepantasan dalam kerajaan Tuhan. Saudara mesti tahu Tuhan punya standar kepantasan yang berbeda dengan dunia. Matius 22 ayat 2 sampai 4. Saudara baca, saya punya waktu tinggal 1, 2, 3. Habis. Oke, saudara baca ya di rumah. Mazmur 22 ayat 2, 14. Itu raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dia suruh hamba-hamba orang-orang ini undang semua. Pernah dengar cerita? Tapi orang-orang itu gak mau datang. Dia suruh hamba-hamba lain, pesannya gini. Dikasih tahu lagi. Sesungguhnya gini, hidangan sudah sediain. Lembu-lembu jantan udah dikasih. Makanan dia udah order. Dia udah panggil catering di situ. Tapi orang-orang yang diundang gak mau tahu. Mereka alasannya apa? Ada yang gini, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usaha, dan yang lain malah tangkap hamba-hambanya itu disiksa lagi, dibunuh lagi. Ya, maka marahlah raja itu. Terus dia bilang begini, sekarang lu pergi ke ujung-ujung, panggil semua, dan semua orang datang. Saya nggak punya waktu untuk jelasin, cuman dia bilang gini. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, penuhlah perjamuan kawin itu. Penuh. Waktu raja masuk, dia masuk, salaman kan. Dia ketemu satu orang gak pakai pakaian pesta. Dia nanya, pakaian pesta lu mana? Terus ini orang gak bisa jawab. Speechless. Dia gak bisa jawab. Apa raja ini bilang gini, ikat kaki tangannya, lempar dia keluar. Kegelapan yang paling gelap di mana ada ratap dan kertak gigi. Bilang begitu. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Buat saya it's weird. Buat saya ini weird. Waktu saya baca ini, saya bilang Tuhan itu paling aneh. Dia sudah suruh, tadi dia bilang apa? Dia panggil orang pinggir-pinggir jalan kan. Semua yang jahat, semua yang baik. Artinya gini, mungkin ini orang gembel. Betul gak? Mungkin ini orang gembel. Dia gak punya baju. Tuhan jahat dong. Sampai saya ketemu ada satu prinsip. Zaman itu kalau tuan rumah bikin pesta, dia yang kasih pakaian pesta ke itu orang. Jadi ini orang datang, dia tolak pakaian pesta dari tuannya. Saudara saya mau bilang begini, bisa aja saudara dalam kerajaan Tuhan, tapi saudara tidak berlaku seperti orang kerajaan. Saudara bisa ikut Tuhan, saudara bisa terima Tuhan, tapi saudara tidak berlaku seperti Kristus. Kalau saudara hari ini tujuannya cuma mau kejar Tuhan masuk surga, please jangan dosa buang waktu. Karena ikut Tuhan, terima Tuhan bukan soal masuk surga, tapi mengenal Allah dan seluruh kebenarannya. Ketertiban, kepantasan itu penting. Kita hidup di satu zaman di mana semua gini, semua kita dipaksakan untuk berkata, bertindak, berpikir secara politik dengan benar. Betul gak? Banyak yang koreksi kita kan kalau mau di netizen kan? Ya. Mustinya jangan itu. Mustinya gak begini. Mustinya ini. Hari ini budaya dunia mengatakan gini, laki-laki kawin sama laki-laki itu appropriate, betul gak? Sampai diperjuangkan kan? Laki-laki kawin sama laki-laki appropriate. Perempuan sama perempuan itu appropriate. Human rights. Kenapa saya bilang gitu? Karena di luar sana sekolahan mulai ada WC khusus non-binary gender. Itu sekolah. SMP negeri belum ada Pak. Tapi sooner or later, kalau ini masuk ke sini, kita mau bikin apa? Tinggal bareng tanpa menikah, appropriate. Betul nggak? Having sex before marriage, appropriate. Betul nggak? Appropriate. Tes dulu lah. Bener cowok nggak ini? Iya kan? Puji Tuhan kalau tersinggung, karena memang saya mau singgung. Saya percaya gini, kasih karunia Tuhan, kita mesti kasih mereka yes, perhatiin mereka.
Tapi batasannya mesti jelas. Harus tarik garis. Di mana tidak ada ketertiban, di situ tidak ada roh Allah. Simple. Simple. Kalau hidupmu nggak tertib, jangan bicara bahwa hidupmu ada roh Allah di situ. Simple. Ya. Ketertiban menghasilkan safety. Jangan ikuti apa yang pantas doang menurut dunia. Sehingga kita kehilangan ketertiban menurut Tuhan. Tanya selalu gini, apa yang sih pantas menurut Tuhan? Apa itu ketertiban menurut Tuhan? Waktu kita kompromi satu kali, there will be the second time. Trust me. Kompromi sekali, pasti ada yang kedua kali. Waktu roh Allah turun atas kita, kuasa kebangkitan dalam kita, kita punya sound mind. Kita waras. Sound mind itu kita punya satu standar di mana yang benar, mana yang salah. Belajar putuskan yang benar. Dunia berkomitmen untuk kikis apa yang benar setiap hari. Sadar itu. Dunia bertujuan untuk mengurangi bobot atau kualitas dari hidup yang diberikan oleh Kristus lewat pengorbanannya Dia di kayu salib. Kalau saudara menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara harus sadar ini. 4 hal ini mesti dorong kita untuk melekat sama kebenaran firman Tuhan. Kamu nyanyi boleh bagus, kamu main musik boleh bagus, kamu punya Instagram follower ribuan, melayani bagus, excellent, top lah. Bisa hidup bagus gak? Bisa gak hidup bagus? Atau kamu cuma bisa ngomong bagus? Ngomong semua bisa, di TikTok semua full bisa ngomong, semua baik semua, kan di-cut yang bagusnya. Hidupnya gak bagus. Kita mesti punya critical thinking. Kita hidup lihat profil, kita lihat itu segala macam. Mereka bukan Yesus. Kita dipanggil untuk serupa sama Yesus. My challenge for you simple. Do life until people who doesn't believe in God questioning their unbelief and desire that resurrection power that are in us. Hidup dengan benar sampai orang yang gak percaya sama Tuhan mempertanyakan ketidakpercayaan mereka sama Tuhan dan mulai menginginkan kuasa kebangkitan yang hidup dalam kita. Hari ini orang gak mau jadi orang Kristen karena sama aja. Saya mau cari pegawai, saya mending cari gak usah orang Kristen. Sebentar dia berdoa, sebentar dia mesti ke gereja, gak tertib banget hidupnya. Waktunya kerja dia berdoa, waktunya berdoa dia kerja. Gimana? Ya kan? Jadi roh Allah yang diberikan pada kita ini, saya close aja di sini. Untuk kita berani, kita kuat, kita bisa mengasihi, kita bisa tertib, kita waras. Kita punya son of mind in this crazy world. Tuhan berkati. Mari kita berdiri. Saya mau berdoa buat saudara semua.